Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana hari ini Anda berada. Sepanjang suara ini bisa terdengar dari program siaran live streaming online ini, saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan diberkati oleh Tuhan, dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat, karena kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dan kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Dan firman berkata, tak berkesudahan kasih setianya Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, bahkan sampai sore ini kasih Tuhan senantiasa melingkupi kita, karena Tuhan tetap setia untuk menjaga kita, memelihara kita, menjamin kita. Dan harapan saya, biarlah iman percaya kita tetap kokoh, tetap teguh. Dan ada kata-kata pesan bahwa jagalah iman dan juga jaga imun tubuh kita, supaya kita senantiasa tetap kuat untuk menghadapi pandemi ini yang senantiasa kapan selesainya kita belum tahu. Tapi kita percaya bahwa semua dalam providensinya Tuhan, dalam rencana Tuhan, dalam kontrol Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sukacita sekali kita bisa ketemu lagi. Dan pada hari ini juga saya percaya ada hati yang lapar dan haus untuk terbuka, siap untuk bisa menikmati roti hidup yang turun dari sorga. Minggu kemarin kita sudah berseri dengan tema kita adalah panggilan surgawi untuk menjadi seorang petani. Dan hari ini adalah subtemanya atau subtitlenya adalah hidup yang menghasilkan buah. Baik, kita akan baca sebagai ayat pokok kita dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Bapak Ibu siapkan Alkitab dan sudah pasti sekarang siap untuk bisa membuka sama-sama. Dan dalam kehitungan yang ketiga kita akan membaca bersama-sama 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Demikian ayat pokok kita dengan tema atau subtema hidup yang menghasilkan buah. Haleluya, sukacita sekali. Dan hari ini kita harus mengerti bahwa buah atau hasil daripada tuaian itu tidak terlepas dari hasil kerja keras daripada seorang petani. Ya, kita sudah tahu di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-6 itu petani yang menonjol dari karakter seorang petani adalah dia bekerja keras dan kesabarannya dalam mulai mempersiapkan tanah, dia membajak tanah, kemudian membersihkan tanah, kemudian dia menyiapkan benih, kemudian bikin persemayamnya, dan kemudian dia mengikuti bagaimana cara menanamnya. Dan dari waktu ke waktu dia terus melihat perkembangan daripada benih yang sudah bertumbuh itu. Dan kesabaran inilah dan kerja keras inilah yang Tuhan perlu bersabda kepada kita, mengajar kepada kita supaya kita belajar dari karakter seorang petani, selain juga karakter seorang prajurit dan karakter dari seorang olahragawan. Oleh sebab itu saudara, buah tuaian dari hasil kerja keras dan kesabaran seorang petani itu pasti yang pertama sekali menikmatinya adalah seorang petani dengan sukacita. Maka dia menanti hasil yang dia sudah kerja sepanjang bulan. Kurang lebih mungkin ada kalau tanaman yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada mungkin bertahun-tahun. Dia menunggu hasil tuaiannya, dan itu betapa sukacitanya. Itu merupakan kompensasi bayar harga yang sudah dia bayar pada waktu yang lalu untuk bisa dia menikmati hasil daripada pekerjaan kerasnya dia. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa berkat dan keberhasilan seseorang atau kesuksesan yang diraih oleh seseorang itu tidak seperti membalik tangan. Pasti tidak terjadi juga secara kebetulan atau kejutan terjadi. Atau itu sebagai katakanlah sesuatu yang ya mungkin grace, itu tidak seperti itu saudara. Tapi hasil yang dia raih itu karena dia sudah membayar harga pada waktu-waktu yang lalu. Seperti daripada seorang petani. Sebab itu saudara, perhatikan bahwa apa yang kita tabur pada waktu lalu itu pasti kita akan menuainya. Sebab itu saudara, kalau hari ini anak-anak kita bisa dipakai Tuhan, mereka bisa berhasil menjadi orang-orang pilihan Tuhan, atau juga berhasil dalam bidang profesi yang dia sekarang sedang tekuni, itu pasti hasil daripada taburan daripada orang tuanya pada masa lalu, yang tentunya itu berdampak kemudian
pada hasil yang akan dinikmati oleh anak dan cucu kita. Itu kan janji firman Tuhan. Yang berikutnya adalah bahwa buah dan tuaian itu ditentukan oleh apa yang kita tabur dan kita tanam. Jadi jenisnya, tumbuhannya apa, itu pasti ditentukan oleh apa yang kita tanam atau kita tabur. Nah, di sini kita akan belajar dari 2 ayat, yaitu dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 sampai 8, dia punya relevansi dengan Matius 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Nah, dari 2 bacaan ini, dari 2, satu dari Injil Matius dan satu dari surat Paulus kepada jemaat orang-orang di Galatia, itu memberikan pengertian kepada kita bahwa ada satu cara atau alat uji untuk bagaimana cara kita mendeteksi yang namanya hal penyesatan atau pelayanan yang palsu. Ya, sebab ayat itu dengan tegas berkata bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari 10 pelajaran dasar Tuhan Yesus merupakan dasar kekristenan kita. Salah satu adalah bagaimana kita bisa mengetahui, bisa mendeteksi yang namanya hal pengajaran sesat. Dan itu ditulis jelas dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-16. Nah, di sini tertulis demikian, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Nah, kalau kita kembali kepada surat Galatia pasal yang ke-6 ayat 7, itu juga dikatakan di situ, ya, janganlah sesat. Di sini ada perkataan peringatan yang sangat keras Paulus kepada orang-orang di Galatia, jangan sesat. Nah, bicara tadi mengenai penyesatan. Kalau saudara baca di dalam teks tadi Matius pasal 7 itu di atasnya ada tertulis adalah hal mengenai penyesatan. Dan kemudian dikatakan di sini Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kita kembali kepada teks kita yang tadi. Jadi memberikan pengertian dari 2 bacaan kita. Pertama dari surat Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 jangan sesat. Kemudian Matius 7 juga di ayat yang ke-15 di situ sampai 23 itu bicara juga mengenai penyesatan. Ya, sebab judul di atas adalah hal mengenai penyesatan. Sebab itu di sini dikatakan kepada orang-orang atau hamba-hambanya, bagaimana cara kita mendeteksi hal yang namanya penyesatan atau pelayanan palsu. Dan Tuhan katakan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dan kemudian dikatakan bukan orang yang berseru-seru Tuhan, 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 ia akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, ini berhubungan sekali dengan yang namanya penyesatan. Jadi penyesatan ini adalah orang yang juga menggunakan nama Tuhan Yesus, tapi pelayanan mereka untuk kepentingan diri sendiri dan tidak tulus untuk kepentingan kerajaan. Tapi banyak kali mereka nikmati cari popularitas dan juga cari ya sesuatu yang ada dalam pelayanan mereka. Sebab itu Tuhan ngomong seperti itu. Dan dia katakan pada hari-hari terakhir orang akan datang kepadaku dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengenakan banyak mujizat demi namamu juga? Tuhan ngomong apa? 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi inilah kejahatan yang dibuat oleh pelayan-pelayan palsu, hamba-hamba Tuhan palsu di dalam pelayanan, ya, dimanapun juga. Dan ini sudah tertulis, sebab itu kita harus berhati-hati. Dan ini diajar oleh ya, Injil Matius juga dan juga oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Jadi dari 2 ayat ini, dari tuaian, dari hasil buah yang kita lihat, karena itu tidak bisa dikamuflasi lagi, tidak bisa ditutup lagi, itu tidak bisa hindari lagi. Sehingga dari dua bacaan ini, yang pertama kita bisa tahu bagaimana cara mendeteksi yang namanya hal penyesatan. Karena dari buah saja kita sudah bisa mengenal mereka. Ya, banyak hamba Tuhan begitu punya karisma, saudara. Saudara jangan melihat karisma. Karisma kadang-kadang membuat kita terbuai, kita terpesona, kita lupa diri. Tapi harus cari tahu bagaimana hasil buah daripada seorang hamba Tuhan. Harus dilihat bagaimana pribadinya, harus dilihat bagaimana keluarganya, harus dilihat bagaimana sikap-sikap hatinya, dilihat karakternya. Itu ketahuan sekali, saudara. Dia tidak bisa menutup itu semua, karena itu semua nyata. Sebab itu Tuhan mengajar kita, dari buahnya lah kamu bisa mengenal mereka. Berikut yang lanjut, saudara.
Di sini diajar kepada kita bahwa jangan terlalu terpaku dengan mujizat dan tanda-tanda heran. Makanya tadi mereka klaim sama Tuhan, bukankah kami sudah membuat mujizat demi namamu? Bukankah kami sudah mengusir setan-setan demi namamu? Nah, kita jangan terbuai dengan yang namanya yang terpaku dengan namanya mujizat. Mujizat ada, tanda-tanda heran ada, tetap ada. Karena itu meneguhkan pelayanan seseorang, dan juga Tuhan membuat sesuatu mujizat, menolong seseorang, itu karena juga Tuhan mengasihi orang itu. Tuhan juga menolong seseorang atau kesembuhan terjadi bisa juga karena iman orang itu. Sebab itu kita jangan terpaku dengan yang namanya mujizat. Karena hari ini orang terlalu terpaku, terlalu tertarik dengan namanya mujizat. Saya mau kasih tahu bahwa mujizat itu tidak membawa kepada kekekalan. Kurang apa Tuhan buat mujizat lewat tangan Musa di depan mata orang Israel. Tapi itu tidak membuat orang Israel bisa percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan mereka gagal. Banyak mereka dibinasakan di padang gurun. Hanya 2 orang yang asli yang keluar dari tanah perbudakan Mesir itu yang bisa berhasil masuk sampai ke tanah perjanjian Kanaan. Kurang apa saudara? Bagaimana mereka melihat dengan tongkat di tangan Musa bisa membelah laut Teberau dan mereka bisa menyeberang. Tentangannya kurang lebih 1,9 kilometer saudara. Dengan mata kepala mereka lihat bagaimana Tuhan beracara di tengah-tengah mereka mengalahkan bangsa-bangsa. Tapi itu tidak cukup untuk membawa mereka bisa memahami Tuhan dan mengenal Tuhan secara baik. Mereka gagal. Kurang apa saudara? Sebab itu saudara, jangan terpaku dengan hal yang demikian. Karena nanti pada akhir zaman, iblis akan bekerja jika dengan 3 oknum. Pertama, naga merah padam, yaitu si iblis sendiri, Lucifer sendiri, itu turun dari langit, saudara, penguasa angkasa. Kemudian muncul dari laut itu sebagai antikris, binatang yang muncul dari dalam laut. Dan yang ketiga, binatang yang keluar dari dalam bumi itu nabi palsu. Dan ayat dengan jelas mengatakan bahwa iblis juga dia punya trinitas. Satu adalah naga merah padam, yaitu Lucifer sendiri. Yang kedua adalah antikris dan yang ketiga adalah nabi palsu. 3 juga maka disebut dengan 666, 666, saudara. Dan ketika nanti saudara lihat bahwa mereka juga mampu melakukan mujizat di depan mata semua orang. Menurunkan api dari langit saudara. Itu Wahyu pasal 13 ayat 13 dan 14 mencatat dengan tegas. Untuk kita bisa mengerti. Supaya kita bisa mendeteksi. Ini asli pelayanan dari Tuhan atau pelayanan dari hantu saudara. Karena bedanya tipis saudara. Masing-masing punya kemampuan membuat mujizat. Ketika Musa datang menghadap Firaun. Dan kemudian Musa melepaskan tongkat. Tongkat jadi ular. Firaun memanggil ahlinya juga, ahli nujum, orang-orang paranormal, orang-orang pintar, dan mereka mampu juga mendatangkan ular di tengah-tengah mata semua orang. Tapi apa yang kita lihat bahwa ular yang dibuat oleh Tuhan lewat tangan Musa itu bisa menelan semua ular yang dibuat oleh ahli-ahli orang pintar, ahli nujum dan paranormal yang betul-betul orang-orang sakti yang ada di Mesir. Mari kita baca kitab Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 sampai dengan ke-14. Saudara perhatikan ini, ada binatang yang keluar dari dalam bumi, itu salah satu nabi palsu, saudara. Di akhir zaman ini akan muncul. Jangan saudara kira nabi palsu itu muncul, kita kelihatan figurnya. Oh, figurnya tuh sangat handsome, sangat betul-betul menarik. Dia punya karisma dan orang sangat terpesona. Hati-hati, saudara. Tapi dari buahnya lah kamu bisa mengenal mereka. Bisa mereka buat mujizat, sangat bisa, saudara. Karena iblis sampai hari ini masih mampu untuk bisa membuat mujizat, saudara. Dan ini ayat demikian mencatat, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Saudara lihat ini. Ini yang dibuat oleh antikris inilah, iblis dan semua para pengikutnya. Kemudian ayat 14 kita baca ayat lanjut. Dan menyesatkan mereka yang diam di bumi. Dengar saudara perhatikan. Dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang. Namun yang tetap hidup itu. Jadi ayat dengan tegas sudah menjelaskan. Kita Wahyu sudah menjelaskan, memberikan pengertian buat kita. Bahwa adanya penyesatan nanti. Dan penyesat ini punya kemampuan untuk bikin mujizat.
Padahal dia adalah nabi palsu atau pelayan palsu. Kenapa? Ayat dengan tegas menyatat dalam Matius 7. Karena Matius 7 itu punya perikop mengenai pengajaran sesat itu. Dan kita sudah baca tadi bahwa ya di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 itu. Dia katakan di situ, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk di dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa. Dan kemudian ayat yang terakhir di dalam ayat 23, Tuhan usir kata mereka, nyalah daripadaku. Kau sudah baca nyah itu kan seperti orang mengusir binatang. Karena orang yang begini adalah orang pendurhaka. Orang yang tidak layak, maka Tuhan marah. Dia usir, nyalah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi bukan kebenaran mereka buat, tapi kejahatan sudah perhatikan. Dan ini penyesat. Ada di mana? Hati-hati, bisa ada juga dalam pelayanan. Bisa ada di mana? Ada komunitas kita. Ada di mana? Ya, di mana kita ada? Bisa juga dalam rumah kita, bisa juga dalam komunitas kita dan seterusnya, saudara. Sebab itu dari sinilah kita bisa belajar hari ini bagaimana hidup yang menghasilkan buah, tapi buah itu berkualitas seperti apa? Buah yang punya karakter surgawi tentunya. Dan di sini dikatakan ada buah juga yang mereka keluarkan, tapi buah itu buah yang tidak baik. Dan Tuhan bilang kalau pohon yang mengeluarkan buah yang tidak baik, sebentar nanti itu akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya, itu adalah bagaimana cara kita mendeteksi hal penyesatan atau nabi palsu atau pelayan palsu atau hamba palsu. Yang berikut adalah bagian C, menabur dalam daging akan menuai kebinasaan. Saudara perhatikan di sini. Ayat ini jangan jelas mengajar kita bahwa kalau kita menabur dalam daging, benihnya adalah daging akan menuai kebinasaan. Dan benih daging itu kita bisa lihat, tolong tampilkan surat Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai 21. Ini adalah benih daging yang kita tabur. Apa hasilnya buahnya? Buah yang dihasilkan adalah kebinasaan. Nah, kalau sudah lihat dari Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai 21, kalau menurut versi Lembaga Alkitab Indonesia ada 15 benih daging. 15 benih daging, saudara. Ya, yang saya baca itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, ya, kemudian amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan dan pesta pora. 15, saudara. Kalau saudara ya coba-coba hitung 15. Tapi ternyata kalau terjemahan yang asli dari terjemahan yang lain itu di Lembaga Alkitab Indonesia ada kurang 2. 2 adalah sekte-sekte penyesat dan yang berikut yang 17 adalah pembunuhan. Kalau menurut Indonesia Literal Translation itu sudah sama, tapi ada 17 benih daging yang ditabur setiap orang itu akan menghasilkan buah kebinasaan. Itu ternyata ada 17, saudara. Ya, yang tadi saya sudah baca 15 itu versi Lembaga Alkitab Indonesia, tapi ada kurangnya adalah sekte-sekte yang membawa penyangkalan akan iman Kristen akan bermunculan di akhir zaman ini, saudara. Kemudian yang terakhir yang ke-17 itu adalah pembunuhan. Nah, benih ini kalau kita tanam, makanya pasti buahnya akan menghasilkan adalah kebinasaan. Nah, dan saudara baca itu ya dalam surat Galatia pasal yang kelima ayat 19-21. Ya, padahal dari ya New King James Version atau terjemahan yang lain juga tetap 17, saudara. Tetap 17. Cuma Lembaga Alkitab saja yang ada 15 benih dari daging yang ditabur itu yang akhirnya mendatangkan menghasilkan buah kebinasaan. Kita kembali kepada pelajaran kita. Jadi perhatikan, saudara. Kalau kita menabur dengan benih yang 17 tadi atau benih daging namanya akan menuai kebinasaan. Itu ayat jelas berkata seperti itu. Tetapi kalau kita menabur dalam roh, ya, dalam roh, dalam hari ini adalah roh Allah, keinginan roh Allah, atau keinginan Allah, atau kehendak Allah, kita akan menuai hidup yang kekal. Ya, jadi menabur dalam daging, benih daging tadi ada 17 jenis benih daging. Siapa yang terus menabur benih daging itu, maka pada akhirnya buah yang dihasilkan dari benih yang kita tabur itu menghasilkan
kebinasaan. Tapi kalau kita menabur sesuai dengan keinginan roh Allah, kita akan menuai hidup yang kekal. Dan keinginan roh Allah itu benihnya adalah ada 9 benih yang ditulis di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Yang pertama adalah kasih, yang kedua adalah sukacita, yang ketiga adalah damai sejahtera, yang keempat adalah kesabaran, yang kelima adalah kemurahan, yang keenam adalah kebaikan, yang ketujuh adalah kesetiaan, yang kedelapan adalah kelemah lembutan, dan yang terakhir yang kesembilan adalah penguasaan diri. Benih ini yang kita tabur sesuai dengan kehendak Allah, maka akan menghasilkan buahnya adalah keselamatan yang kekal atau hidup di dalam kasih dan kemurahan Allah. Nah, pelajaran ini saudara perlu kita pahami bersama. Karena Tuhan menghendaki untuk kita bisa menikmati hidup yang kekal. Bukan di dalam kebinasaan yang kekal. Karena Tuhan menciptakan kita tujuannya supaya bisa dapat menjadi alatnya untuk bisa memasyurkan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan tidak menciptakan kita untuk binasa. Ya, tapi iblis menghendaki supaya semua orang binasa sama nasib dengan dia. Tapi Tuhan menghendaki hati sempurna Tuhan. Keinginan sempurna Tuhan. Kalau boleh, jangan ada yang binasa. Kalau boleh, semua orang diselamatkan. Sebab itu saudara, supaya kita bisa menuai hidup yang kekal, tergantung apa yang kita tabur. Kalau kita tabur dengan keinginan daging, benih daging yang sudah kita bahas pendahulu tadi dalam surat Galatia pasal yang kelima, ada 17 benih daging kita tabur, hasil buahnya adalah kebinasaan. Tapi kalau kita tabur benih yang dikehendaki oleh roh Allah itu sendiri, maka hasil buahnya kita akan menuai hidup yang kekal. Puji Tuhan, saya percaya saudara cukup jelas dalam hal ini. Dan kita akan lanjutkan pelajaran kita. Karena penting saudara ini. Tujuan kita ikut Yesus percaya supaya bukan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, kita masuk bagian yang berikut dari pembahasan kita yang pertama. Itu poin yang ketiga, harus hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita mengenal yang namanya hukum tabur tuai. Ya, hukum tabur tuai tetap berlaku sampai hari ini. Karena Paulus berbicara kepada orang-orang Galatia itu sudah di zaman perjanjian baru. Sesudah Yesus mati naik ke sorga, Roh Kudus sudah dicurahkan. Dia mulai pergi menginjil dan dia mulai membangun banyak jemaat sekali. Karena dia seorang rasul yang mendirikan jemaat Tuhan di mana-mana, Roma, Korintus, Galatia, Efesus dan seterusnya. Dan khusus kepada jemaat di Galatia, Paulus berbicara, perhatikan dengan yang namanya hukum tabur tuai. Dan dia katakan seperti ini, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya, saya ulangi lagi, saudara perhatikan di dalam hukum tabur tuai ini, baik kita harus berhati-hati dengan persoalan ini saudara. Kita sebagai orang tua, kita harus berhati-hati apa yang kita tabur itu bisa saja kita tidak sempat menuai hasilnya, tapi anak dan cucu kita yang juga akan bisa menuai hasilnya. Kalau kita tabur yang jahat, kita tabur kebencian, kita tabur semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, pasti buahnya tidak akan berbeda saudara. Yang dinikmati oleh anak cucu kita adalah buah-buah kefasikan. Sebab itu hati-hati saudara. Karena hukum ini berlaku bagi siapapun juga bagi orang yang sudah percaya. Karena ini Paulus menulis surat kepada orang Galatia adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus. Dan tidak terlepas dari nama yang hukum tabur tuai. Hasil yang kita peroleh hari ini itu pasti ditentukan oleh penaburan kita pada masa yang lalu. Ya, tolong perhatikan itu. Sebab itu di sini kita harus perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati dengan hidup ini. Makanya Paulus menyarankan mumpung masih ada kesempatan, tabur yang baik, tabur yang ilahi. Supaya sementara kita juga menuai hal-hal yang baik yang ilahi daripada Tuhan. Kalau kita tidak sempat menuai, anak cucu kita pasti akan menuai hal yang baik. Karena tidak mungkin kita tabur yang baik, anak cucu kita akan tuai hal yang jahat. Puji Tuhan. Sebab itu bercermin dari teladan-teladan pribadi-pribadi yang ditulis dalam Alkitab, bercermin kita bisa bercermin. Pertama, siapa sih nggak kenal yang namanya Daud? Yang kemudian hanya jadi raja Israel, yang mengganti Saul. Nah, ini kasusnya itu dengan Batsheba. Ya,
Pasti saudara sudah tahu cerita ini, sudah sangat terkenal karena dari sekolah minggu pasti sudah ceritakan mengenai peristiwa Daud dan Batsyeba. Batsyeba ini istri salah satu panglima terkenalnya Daud. Itu namanya Uria orang Het. Dia sangat loyal, sangat punya dedikasi, mengabdi kepada bangsa Israel di bawah pemimpin Raja Daud. Tapi apa jadinya saudara? Ya, ketika Daud satu saat semua berperang, Daud tidak ikut berperang, Daud nganggur. Dan kemudian ketika Daud naik ke suatu rumah, Daud lagi melihat kebetulan, dia lihat ada seorang ya lagi mandi saudara. Wah, kemudian Daud terangsang, punya fantasi. Sebab itu bahaya sekali kalau orang nganggur saudara. Ya, jangan sampai pikiran kita jadi nganggur saudara. Makanya Mazmur 1 itu ya, yang kedua katakan kesukaanku adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jangan kasih kesempatan itu pikiran kita ada bolong-bolongnya, ada hal-hal yang kosong. Itu bahaya sekali, bisa masuk dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bisa masuk dengan pikiran-pikiran atau fantasi-fantasi yang sangat jahat. Sebab itu Mazmur sudah berkata, itu baru engkau akan berhasil karena jaga pikiranmu. Daud ini sudah lihat, waktu saat dia melihat Batsyeba lagi mandi, dia cari tahu. Ya, pada pengawalnya cari tahu siapa itu. Mereka lapor itu istri Uria orang Het. Bayangin saudara. Tapi Daud sudah punya keinginan yang kuat untuk bisa dapat ya bersama-sama dengan wanita itu nama Batsyeba saudara. Dan singkat cerita bahwa Daud jatuh dengan Batsyeba. Daud bikin satu siasat yang sangat jahat saudara. Kalau dari 10 hukum, Daud hanya lolos hukum itu satu. Jangan ada padamu ilah lain selain aku adalah Tuhan, Yahweh. I am who I am. Ya. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun juga, baik yang di langit, di atas, di bumi, di bawah, untuk kamu sujud menyembah kepadanya. Sebab aku adalah Tuhan Allahmu yang adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya sampai ke 3-4 keturunan. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, kuduskan hari Sabat. Nah, kelima adalah hormatilah ayah ibumu supaya umurmu diperpanjang di tanah di mana Tuhan berikan kepadamu. Jadi dari 10 Daud hanya lolos 5, tapi gagal 5. Karena yang ke-6, jangan membunuh. Daud membunuh. Daud bunuh dengan cara dia siasati, dia kirim satu surat kepada panglima perang Yoab, taruh Uria pada depan. Padahal kalau panglima tuh nggak di depan saudara. Pada pertempuran yang sangat sengit itu, Uria ditaruh ke depan, akhirnya Uria mati terbunuh di depan. 1, Daud sudah membunuh. Yang kedua, Daud mencuri, ambil istri Uria dari awal. Uria tidak mengetahui itu, tapi Daud sudah siasati, dia ambil, dia mencuri. Kemudian dia berzina. Lanjut saudara, kemudian dia berdusta lagi. Dia berdusta. Ya, dia berdusta, dia bikin satu rekayasa, panggil Uria pulang, tapi Uria nggak mau karena Uria nggak tega hati. Masa ya teman-teman saya lagi bertempur di medan peperangan begitu sengit, saya di sini ya berleha-leha, santai-santai, dia nggak mau. Nah akhirnya Daud panggil dia kasih mabuk, tapi tetap dia nggak mau juga. Daud gagal di sini. Ya kemudian Daud bikin pendustaan. Yang terakhir Daud mengingini milik orang lain, sapi orang, bini orang, salah satu diambil. Nah jadi dari 10 perintah ini, 5 dia lolos, 5 dia gagal. Ya, dia membunuh, dia berzina, dia mencuri, dia jadi saksi dusta. Dan yang ke-10 dia mengambil milik orang lain, yaitu miliknya panglima perangnya Uria orang Het. Perhatikan saudara, akibatnya. Saudara perhatikan, ini tidak terjadi secara kebetulan. Akibatnya Alkitab mencatat, Alkitab itu luar biasa. Yang baik selalu dia juga tulis, yang buruk juga dia tulis. Yang kudus dia tulis, yang najis pun dia tulis. Supaya kita bisa pelajari. Karena pilihan ada di tangan kita. Alkitab selalu begitu transparan dan berterus terang kepada kita. Dia selalu berkata, aku perhadapkan kepada engkau satu kehidupan. Dan yang kedua adalah kematian. Yang satu adalah berkat dan satu adalah kutuk. Diperhadapkan, yang satu adalah keberhasilan, kesuksesan, yang satu lagi adalah kegagalan. Tapi aku sarankan engkau pilih yang hidup. Engkau pilih yang berkat. Engkau pilih yang sukses. Tapi apa daya kalau saudara mau pilih yang mati, saudara pilih yang kutuk, up to you. Karena kita diberi kehendak bebas, free will.
untuk menentukan pilihan ada dalam tangan kita. Sebab itu tidak terjadi secara kebetulan, saudara lihat. Dan Alkitab mencatat secara begitu gamblang, luar biasa tragedi yang terjadi di dalam keluarga Daud. Anak yang tertua, Daud ini punya banyak istri ya. Dari salah satu istri anak ini namanya Amnon. Kemudian yang berikut lagi dan istri yang lain lagi itu namanya Absalom. Absalom punya adik satu yang cantik sekali namanya Tamar. Absalom ya punya adik, ini adik satu bapak satu mama. Tapi kalau Amnon sama Absalom cuma satu papa Daud tapi ya mamanya berbeda. Dan kemudian sudah lihat rekayasa Amnon, akhirnya Amnon bisa memperkosa Tamar. Terjadi saudara di dalam keluarga Daud. Amnon memperkosa Tamar. Tamar lapor kepada saudara laki-laki Absalom. Absalom merekayasa untuk bisa membalas dendam kepada perbuatan jahat daripada Amnon kepada saudara perempuannya. Maka akhirnya ada atas orang suruhan Absalom bisa membunuh Amnon. Ya, kemudian sudah apa yang terjadi? Ya, Absalom ini juga akhirnya mengadakan satu ya kudeta. Dia merancangkan kudeta dan dia mengkudeta kepada Daud. Daud di masa tuanya harus menghindar dari Absalom dan semua pasukan Israel yang sudah ya menyeberang mengikut Absalom. Sehingga Daud dalam pelariannya. Ya, tapi saya lihat di sini kehebatan seorang Daud. Dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah bersungut-sungut kepada Tuhan. Belum cukupkah Tuhan? Pencobaan yang saya alami dari masa muda sampai hari ini. Sehingga tidak pernah ya aku bebas untuk menikmati hari tuaku dengan damai sejahtera dalam ketenangan. Daud tidak. Dan Mazmur 72 mencatat ketika Daud mendapat tekanan luar biasa. Daud menambah puji-pujian yang kita terkenal, pujian Daud yang terkenal itu. Mulutku penuh dengan pujian. Setiap hari aku mengagungkan Engkau, ya Tuhanku. Apa yang terjadi saudara? Akhirnya Absalom mati juga. Dibunuh oleh Yoab, panglima perangnya Daud. Dan terjadi tragedi yang sangat luar biasa terjadi. Ini penyebabnya karena kesalahannya Daud. Saudara lihat itu berkembang seperti itu. Dari benih yang jahat, benih persinahan, benih pembunuhan, benih pendustaan, benih ya pencurian. Semua yang ditanam oleh Daud dituai oleh anak-anaknya. Dan Alkitab mencatat begitu gamblang jelas. Tidak terlepas saudara. Apa yang ditabur orang pasti akan dituainya. Daud melihat dengan mata kepala sendiri betapa sakit dia melihat anak-anaknya hancur di depan matanya. Hati-hati Bapak Ibu. Supaya kita jangan mengulangi kebodohan. Tragedi. Hati Tuhan pasti sangat sedih sekali dengan peristiwa ini. Tapi Tuhan tidak bisa merubah hukumnya. Karena hukum Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan tidak bisa dirubah. Langit dan bumi akan lenyap. Tapi perkataan firman Tuhan akan tinggal kekal selama-lamanya. Sebab itu hati-hati dengan hukum tabur tuai. Sebab apa yang ditabur orang pasti akan dituainya. Contoh yang berikut saudara lihat. Contoh yang berikut. Bagaimana Yudas Iskariot dia berkhianat untuk menjual Yesus. Dia jual informasi kepada imam-imam kepala. Untuk bagaimana bisa menangkap Yesus. Dia memberikan informasi bagaimana pada hari malam-malam Yesus sering berada di mana saudara. Dan apa yang terjadi akibatnya? Waktu dia saat melihat Yesus. Dia jual dengan 30 keping perak. Dia lihat Yesus dianiaya secara luar biasa. Secara sadis seperti itu. Dia menyesal. Petrus juga melakukan kesalahan. Petrus menyangkal. Mengutuk diri. Bahkan bersumpah bahwa dia tidak mengenal Yesus. Tapi Petrus bisa sadar dan kembali kepada jalan yang benar. Tapi penyesalan daripada seorang Yudas Iskariot. Itu dia akhiri dengan tragis. Dan pasti binasa. Karena dikembalikan uang itu. Dan uang itu dibelikan untuk tanah kuburan. Karena uang itu mereka bilang ini uang darah. Sehingga tanah yang dibeli ada tanah darah namanya Hakal Damah. Jangan kita ambil uang ini untuk taruh di persembahan di rumah Tuhan. Ya pada saat itu imam-imam kepala berkata seperti itu. Dan penyesalan daripada Yudas dia menggantungkan dirinya. Dan bayangkan saudara di pohon saja patah. Dan dia jatuh. Perutnya terbelah. Dan semua isi perutnya terburai keluar, tumpah keluar. Itu dicatat
di dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 5 dan Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-18. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Kemudian sudah lihat Yohanes salah satu dari 12 murid Yesus. Luar biasa. Ya, dua contoh yang buruk di atas. Ternyata tragedi yang sangat menyesakkan. Yang sangat membuat kita cukup prihatin, saudara. Sehingga sebab itu jangan kita mengikuti ya tragedi yang sama seperti itu, untuk tidak dijauhkanlah untuk terjadi di dalam keluarga kita atau kepada orang-orang yang kita kasihi. Contoh yang ketiga yang ini, Yohanes, salah satu murid Yesus yang dipersiapkan jadi rasul. Dia termuda di antara 12 ini, dia paling muda. Tapi dia setia mengikuti Yesus sampai di Golgota, saudara. Semua murid kabur, takut mereka ditangkap. Karena Yesus yang saat itu berkuasa begitu luar biasa. Mereka tahu, mereka sangat mengharapkan, menggantungkan semua masa depan mereka. Sehingga mereka tinggalkan usaha pekerjaan mereka. Tapi hari ini mereka lihat ketika dia tidak berdaya. Dia seperti domba yang keluh dibawa ke tempat pembantaian, saudara. Oh, mereka semua kecewa, mereka jadi takut. Tapi saudara lihat Yohanes, salah satu murid yang tidak dianggap. Mereka mungkin tidak terlalu memperhitungkan dia karena masih muda orangnya. Tapi betapa keberaniannya, betapa kesetiaannya. Dia terus mengikuti Yesus sampai ada dekat salibnya Yesus di Bukit Golgota. Dan Alkitab mencatat semua murid sudah kabur, lari meninggalkan. Tapi Yohanes tetap bersama-sama dengan berapa wanita, Maria, Magdalena, Maria ibu Yakobus, kemudian juga Maria ibu Yesus. Kita akan baca dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-26. Seorang yang setia mengikuti Yesus sampai rela menyerahkan nyawanya, saudara. Oh, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berarti dia ada di situ dekat kaki salib, saudara. Berkata lihat kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan seterusnya, bahwa Yohanes itu tinggal bersama-sama dengan Maria ibu Yesus, saudara, untuk menjadi anaknya, mengganti Yesus. Dia dapat penghargaan yang luar biasa, saudara. Tapi satu hal yang luar biasa, saudara. Dari 12 rasul ini, satu sudah mati, diganti dengan Matias, saudara. Apa sejarah gereja mencatat, saudara? Mereka semua mati secara mengenaskan. Martir. Memang mereka martir sebagai kebenaran. Contoh Matius, mati di Ethiopia, dimutilasi karena memberitakan kebenaran. Markus mati di Alexandria, ditarik di dalam berbatu-batu dengan kuda. Lukas mati di Yunani, dia digantung dan mati di Yunani. Petrus mati di Roma, disalibkan kepala ke bawah kaki ke atas. Tapi Yohanes, saudara, Yohanes, waktu zaman pemerintahan Kaisar Demetrius, dia pernah dibawa ke Roma, ditangkap, dibawa ke Roma, digoreng di bak penggorengan di Roma. Dia tidak mati. Hanya diangkat keluar, dibuang ke tempat tambang batu bara Pulau Patmos. Dan pada saat itu diperkirakan dia mengalami kematian karena rohnya diangkat oleh Tuhan sampai ke sorga. Yohanes melihat bagaimana apa yang akan dilakukan di sorga. Yesus manggil Yohanes, naik, lihat ini. Dan dia lihat di sorga betapa luar biasa. Bapa dengan kemuliaan yang luar biasa. Kemudian 12 tua-tua mengelilingi takhta itu. Ada 7 obor depan yang senantiasa bernyala depan takhta Allah, itulah 7 roh Allah. Ada 4 makhluk yang memimpin puji-pujian penyembahan di sorga. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Yohanes menyaksikan kemuliaan yang begitu luar biasa. Dan Tuhan berikan revelation buat dia, pewahyuan. Dan kitab Wahyu ditulis oleh seorang Yohanes. Dan dia tidak mengalami kematian tragis seperti teman-teman yang lain yang menyangkal Yesus. Yang tidak setia, yang tidak mau menyerahkan nyawa, takut mati. Tapi Yohanes dia berani, dia ada di situ sampai selesai Yesus dikuburkan, saudara. Dia mengikuti dengan setia. Sebab itu upah yang dia peroleh. Dia tabur kesetiaan. Dia tabur nyawanya. Dia tidak kehilangan nyawa. Dia memperoleh nyawanya kembali. Dia tabur kesetiaan. Dia dapat kepercayaan luar biasa untuk bisa melihat apa yang terjadi sampai akhir zaman. Dan dia ditulis dan dihukumkan dalam kitab Wahyu. Semua yang terjadi sebelum terjadi sesuatu telah dilihat oleh Yohanes seperti apa yang terjadi. Ini bukti daripada buah yang ditabur oleh seorang Yohanes. Kesetiaan, ketaatan, dan rela menyerahkan nyawa.
maka dia mendapat kemuliaan yang luar biasa. Ini fakta membuktikan. Kemudian yang berikut saudara. Seorang yang tidak termasuk murid Yesus. Orang dari Kirene, namanya Simon. Dia sering datang ke tempat itu. Tentunya untuk beribadah karena mereka harus merayakan 4 hari raya. Mungkin dia termasuk golongan orang-orang, bukan orang-orang Yahudi, orang bangsa lain yang sudah percaya sesuai dengan agama Yahudi atau mengikuti Taurat disebut dengan proselit. Dan dia datang ke situ saudara, dia ada di situ, dia lihat rame-rame. Bagaimana Yesus memikul salib dengan sempoyongan tidak kuat saudara seperti itu. Dan dia lihat pada saat Yesus tidak mampu lagi mengikul salib itu. Alkitab mencatat pasukan Romawi yang mengiringi prosesi penyaliban Yesus menarik Simon Kirene dengan paksa untuk mengganti memikul salib yang dipikul oleh Yesus. Alkitab mencatat dia dipaksa untuk memikul salib Yesus. Alkitab sangat jelas. Alkitab tidak kebetulan mencatat kata dipaksa. Tapi saya yakin ada timbul belas kasihan di hati Simon ketika dia melihat Yesus yang sudah tidak berdaya, sempoyongan memikul salib itu. Dan dia pasti timbul belas kasihan yang luar biasa. Rasa empati sehingga dia rela untuk mengganti pikul itu. Walaupun dia dipaksa pada saat itu. Tapi saya percaya hatinya sudah rela untuk memikul salib. Sebab itu apa yang terjadi saudara? Kita bisa baca dalam Injil Markus pasal 15 ayat 21. Saudara bisa melihat berkat yang luar biasa. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene. Maka sebut Simon Kirene karena Simon ini berasal dari Kirene. Itu Markus saja yang menulis. Ayah dari Alexander dan Rufus. Jadi Kirene, Simon ini punya 2 anak laki-laki namanya Alexander dan Rufus. Yang baru datang dari luar kota, dia baru tiba di situ. Dan orang itu mereka paksa untuk pikul salib Yesus. Dia pikul salib sampai terakhir di puncak Bukit Golgota. Saudara lihat, dia tabur kebaikan. Dia tabur kasih. Dia menolong Yesus. Apa hasil buahnya? Mari kita baca dalam surat Roma pasal 16 ayat yang ke-13. Kalau saudara lihat Alkitab, itu ada ayat kaki di bawah. Salam kepada Rufus. Rufus ini adalah anak daripada Simon Kirene. Orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya. Yang bagiku adalah juga ibu. Bayangin saudara. Simon Kirene pikul salib. Berkorban penuh belas kasihan. Rela berkorban. Anaknya juga bisa menuai buah dari pengorbanan orang tuanya. Rufus jadi orang pilihan. Dan keluarga ini betul-betul sangat dihormati. Sangat diperhatikan oleh yang namanya Paulus. Sebab Paulus menganggap keluarga ini juga menjadi keluarganya. Bahkan ibu atau istri daripada Simon Kirene itu dianggap juga menjadi ibunya Paulus. Luar biasa, haleluya saudara. Sebab itu perhatikan saudara. Pentingnya hukum tabur tuai ini. Maka selama hidup kita ini masih ada kesempatan. Galatia pasal yang ke-6 katakan ayat ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ini kita tabur. Karena apabila sudah datang waktunya tiap pada saat musim penuaian, kita akan menuai loh. Jika kita tidak menjadi lemah atau berubah kesetiaan kita, berubah karakter kita. Jadi jangan pernah jemu-jemu, jangan bosan. Tabur yang baik. Kalau waktunya penuaian, kita pasti akan menuai hasilnya luar biasa. Ayat lanjut. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Kesempatan masih ada sekarang, belum terlambat tuh. Tuhan belum datang loh, atau kita belum mati dipanggil Tuhan. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin, puji Tuhan. Kesempatan masih ada. Satu pujian terkenal yang membuat banyak orang bertobat sadar. Hidup ini adalah kesempatan. Kematian itu bukan warisan orang yang sudah sakit-sakit dan orang lanjut usia. Kematian bisa datang kepada siapa saja. Karena engkau yang masih muda, bisa saja mengalami kematian.
engkau yang masih punya prestasi hebat bisa juga mengalami kematian. Sebab itu mari, mumpung masih ada kesempatan, kita belajar berbuat baik. Puji Tuhan. Kalau saudara mau menjadi orang-orang yang hebat di mata Tuhan, mau anak cucumu diberkati Tuhan, tabur yang ilahi hari ini, maka engkau akan menuai buah daripada taburan saudara adalah buah-buah surgawi. Lanjut saudara, pada bagian yang keempat, Tuhan Yesus mengambil contoh Israel dan setiap orang percaya analogi dengan jenis tanaman-tanaman ini. Tanaman gandum itu bagi Israel dan juga bagi kita, Israel pembaharuan. Kemudian berikut tanaman anggur juga bagi Israel dan bagi kita juga adalah orang pembaharuan. Kemudian tanaman pohon arah itu bagi Israel Hosea 9 ayat 10 dan bagi kita Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Kemudian berikut lagi tanaman zaitun. Ada Yeremia 11 ayat 16 bagi Israel dan bagi kita adalah Roma 11 ayat 17 dan 24. Ini adalah contoh atau Tuhan sering pakai perumpamaan. Tanaman-tanaman ini juga merupakan gambaran daripada figurnya orang Israel. Dan tanaman gandum, anggur, arah dan zaitun juga adalah figur bagi kita orang percaya yang ikut Yesus. Selanjutnya saudara, kita akan pelajari berikut adalah jenis buah apa yang kita hasilkan selama Tuhan berikan kesempatan buat kita hidup. Dari mulai masa lalu sampai hari ini. Saudara bisa lihat sudah berapa umurmu. Ya, makanya berbahagia orang masih muda, engkau masih punya banyak kesempatan. Ya kalau kami ini ada sedikit kesempatan, tapi saya percaya, saya minta selalu umur panjang sama Tuhan. Untuk diberi banyak kesempatan supaya aku bisa menghasilkan buah-buah pelayanan, buah-buah kerajaan sorga. Setiap kita yang dipanggil, siapapun juga dipilih dan ditetapkan masuk dalam rencananya atau rencana Allah, itu ada satu tugas. Supaya pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Ya, sudah perhatikan, setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan sebagai orang percaya, orang Kristen beriman kepada Kristus, apapun gerejamu, saya tidak peduli, tapi panggilan kita jelas panggilan yang sama. Dia memilih kita, memanggil kita, menetapkan kita untuk apa? Harus pergi dan menghasilkan buah dan buah itu tetap. Jangan sampai kemarin, 10 tahun lalu saya masih berbuah, saya masih sering suka melayani 20 tahun lalu, tapi hari ini engkau di mana? Hidupmu sekarang di mana? Apakah masih menghasilkan buah? Atau engkau menghasilkan buah-buah yang daging untuk kepentinganmu? Sebab itu hari ini perhatikan, karena kita dipanggil masuk dalam rencananya supaya kita pergi menghasilkan buah dan buah itu tetap. Kalau dulu saya menghasilkan buah tetap, kalau boleh jangan tetap, lebih lagi. Ya ditambahkan, lebih lagi diperbanyak buah-buah itu. Dan kalau kita percaya, kita lihat dalam panggilan 1 Petrus 2 ayat 9 katakan, sebab kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita terpilih supaya kamu apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita panggilan kita ya sebagai imam-imam Allah, ya terpilih sebagai imamat rajani, sebagai bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kurang apa lagi status kita? Tapi kita adalah orang yang harus menghasilkan buah-buah daripada hidup kita, memberitakan perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kita dari kegelapan kepada terang ajaib. Sebab itu apa buah yang harus kita hasilkan dari setiap orang yang sudah dipanggil masuk dalam rencana Tuhan. Dan kita akan melihat misalnya di sini. Tentunya buah yang Tuhan harapkan itu namanya buah kerajaan. Buah yang kita harus hasilkan adalah buah kerajaan. Kita baca dalam Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-43. Inilah buah yang harus dia hasilkan oleh setiap orang percaya. Kita gak boleh gagal panen. Kita gak boleh bantut, tidak berbuah. Tanaman yang tidak berbuah Tuhan bilang potong. Gak ada gunanya. Hanya menghabiskan zat-zat tanah, nutrisi tanah. Gak berguna. Cuma berdaun, potong saja. Kering, buang dan dibakar dalam api. Sebab itu di sini panggilan kita. Setiap orang dipanggil masuk dalam rencana Allah. Dia harus menghasilkan buah. Percaya bilang amin. Tidak boleh bantut tanpa hasil.
Karena Tuhan menanam kita di dalam rencananya supaya kita pergi dan menghasilkan buah dan buah kita tetap. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Tolong perhatikan, buah kerajaan. Jadi kalau sampai ini Tuhan bicara kepada Israel, karena mereka tidak bisa menghasilkan buah kerajaan. Mereka sudah bantut hanya bercokol di situ saja, di Yerusalem dan tidak kemana-mana. Padahal panggilan Israel supaya dia menjadi terang atas bangsa-bangsa, itu hanya mereka terus berkutat ya di sekitar Yerusalem. Dan tidak berbuat apa-apa. Sebab itu Tuhan bilang kalau engkau tidak bisa menghasilkan buah-buah kerajaan, maka Tuhan akan ambil dan diberikan kepada bangsa yang lain. Itu adalah saudara dan saya hari ini. Sebab itu di dalam 1 Petrus 2 yang ke-10 katakan, kamu yang bukan kekasih jadi kekasih, kamu yang bukan umat jadi umat, dan sekarang kita menjadi umat Allah ya, sehingga dipercayakan untuk bisa dapat berbuah-buah bagi kerajaan sorga. Haleluya, percaya bilang amin. Ini satu kepercayaan, penghormatan, kemuliaan yang kita diberikan Tuhan kepada kita saudara. Ambil sekarang untuk supaya kita bisa menjadi orang yang betul-betul berhasil, bisa menghasilkan buah bagi kerajaan sorga. Dan di sini saudara lihat bahwa buah kerajaan itu ada dua. Ya, buah kerajaan itu terbagi dua. Satu adalah buah kebenaran dan yang kedua adalah buah pelayanan. Buah kebenaran terbagi dua. Buah pertobatan ya, dan yang kedua adalah buah roh. Buah pertobatan itu di Matius 3 ayat yang ke-8 ya. Matius 3:8 kita akan baca. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, buah pertobatan itu harus ada. Saudara, karena buah pertobatan itu adalah bagian dari buah kebenaran. Kenapa buah kebenaran itu harus? Karena memang ya dari yang benar menjadi yang benar itu baru bisa menghasilkan hasil, ya. Dan itu disebut dengan buah pertobatan untuk membawa kita dari yang tidak benar menjadi benar. Dulu yang kikir jadi murah hati. Nah, itu artinya bertobat. Kalau bertobat berubah, metanoia. Ya berbalik 180 derajat dari yang gelap jadi terang. Nah itu namanya pertobatan gitu. Ya menuju kepada kebinasaan jadi menuju kepada ya hidup yang kekal. Jadi berbalik 180 derajat yang bahasa Yunani sebut metanoia, bukan 360 derajat. Kalau 360 derajat berbalik lagi. Itu namanya aku masih seperti yang dulu. Jadi kata bertobat artinya kalau dulu suka fitnah, sekarang bela yang benar. Nah kan begitu kan, itu pertobatan namanya. Kalau dulu suka dusta, sekarang berkata jujur. Kalau dulu munafik, ya kalau sekarang jadi tulus. Kalau dulu benci mengasihi, kan begitu. Kalau dulu dendam mengampuni. Kalau dulu pencuri, sekarang bekerja keras. Kalau dulu hidup untuk diri sendiri, sekarang peduli kepada orang lain. Kalau dulu ya sombong, sekarang tinggi hati. Oh salah saya, rendah hati. Ya itu adalah tanda pertobatan ya yang kita miliki. Itu menghasilkan buah. Orang bisa melihat buah itu. Kalau dulu wow dia orang yang tinggi hati sombong, sekarang rendah hati banget ya. Ya gampang remuk hati. Dulu dia kikir, sekarang suka memberi. Itu tanda buah yang kita tunjukkan dan bisa dilihat oleh orang, bisa disaksikan. Ada 11 sikap orang bertobat. Ya, 11 sikap orang yang sudah kelihatan pertobatannya. Itu sikap orang berdosa yang bertobat. Itu ada 11. Satu, sadar akan kekeliruan dan kebodohannya seperti anak terhilang, dia pulang kembali ke rumah Bapa. Yang kedua, menyesal akan dosanya dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya. Yang ketiga, siap menerima ganjaran hukuman apa saja untuk pendisiplinan. Yang keempat, siap dipermalukan sekaligus mempermalukan iblis. Yang kelima, tidak mau mengingat-ingat masa lalunya, dianggap sampah. Dan seterusnya saudara, yang selanjutnya itu punya kesaksian hidup dan bisa mengeluarkan buah pertobatan. Nah, haleluya saudara. Sebab itu saya kasih istilah dengan yang namanya 5M. Kita dulu ya kita harus melalui proses yang namanya 5M. M yang pertama kita monster atau monyet. Maaf kata, memang begitu. Biar cantik-cantik, gagah-gagah, ganteng-ganteng di Tuhan lihat kita nih monster. Aneh, bentuknya aneh-aneh gitu loh. Waktu mengalami proses di jamat Tuhan jadi monyong. Lahir baru jadi manusia Allah. Itu proses M3. Ya, terus bertumbuh ke arah Kristus, lama-lama jadi model. Satu saat bisa jadi motor untuk bisa menggerakkan rencana kerajaan di bumi, untuk bisa jadi penuai-penuai yang handal, menghasilkan buah-buah kerajaan dipersembahkan sebagai persembahan hidup dan perkenan kepada Tuhan. Haleluya, kita lanjut.
Jadi buah kerajaan itu terbagi dua. Satu buah kebenaran dan yang kedua adalah buah pelayanan. Buah kebenaran terbagi dua. A, buah pertobatan. Ya, tobat. Tobat itu artinya tidak akan ulang berbuat jahat, bukan tomat. Tomat itu tobat tapi kumat lagi. Nah, kemudian yang B adalah buah roh. Buah roh itu memproses kebenaran dalam hidup kita, pas semakin hari semakin ya memiliki karakter atau sifat seperti Tuhan. Ya, jadi buah kebenaran itu terbagi di atas dua, yaitu buah pertobatan A dan yang B adalah buah roh. Ya, buah roh kita sudah tahu ada 9. Yang tadi kita sudah singgung, waktu benih ditanam maka menghasilkan buah, dan 9 buah roh itu artinya satu buah. Unik nih buah ini, satu buah tapi dia memiliki 9 rasa. Di dalam buah roh atau pekerjaan roh Allah dalam hidup kita itu memiliki 9 rasa. Rasa yang pertama itu adalah kasih. Rasa yang kedua adalah sukacita. Yang ketiga adalah damai sejahtera. Yang keempat adalah kesabaran. Yang kelima adalah kemurahan. Yang keenam adalah kebaikan. Yang ketujuh adalah kesetiaan. Yang kedelapan adalah kelemah lembutan. Dan yang kesembilan adalah penguasaan diri. Nah, ini buah, ini tunggal saja karena disebut buah, bukan buah-buah. Jadi buah ini di dalamnya ada 9 cita rasa. Jadi sudah bisa rasa di dalam buah roh itu ada kasih, sudah rasa kasih, sudah damai sejahtera, sukacita dan seterusnya. Sampai yang terakhir adalah penguasaan diri. Ya, jadi tunggal ini yang diberikan di dalam hidup kita. Kalau kita terus memupuk, kemudian terus menumbuh kembangkan buah itu, lama-lama menghasilkan 9 cita rasa ini ada dalam hidup kita, saudara. Haleluya. Nah, sebab itu di sini dikatakan bahwa buah roh itu adalah hasil dari benih ilahi yang ditanam di dalam hati kita pada saat lahir baru. Sebab pada saat lahir baru, maka Tuhan menaruh roh yang baru di dalam batin kita. Tuhan membuat roh kita jadi baru, Dia taruh Roh Kudusnya di dalam hati kita. Kita lihat ayat ini, Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat 25 sampai 27. Ya, kalau kita baca dari Yehezkiel pasal 36 ada perikopnya berjudul pembaharuan Israel. Israel itu umat, artinya umat yang dibaharui atau hidup baru. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, perhatikan air. Ia akan mentahirkan kamu, tahir itu bersih murni suci dari segala kenajisanmu. Ya, dari kenajisan, yaitu buah-buah yang tadi kita tahu itu, ya, yang ditanam itu buah kedagingan itu, ya benih daging yang ditanam. Dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Ya, jadi proses ayat yang ke-25 ini menghasilkan ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Jadi hati yang sudah penuh dengan benih-benih yang lama, benih kedagingan. Ini Tuhan cabut semua. Sampai tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga dicabut. Sehingga kita akan memiliki hati yang baru. Jadi Tuhan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita. Dan Tuhan akan menjauhkan kita dari hati yang keras dan diberikan kepada kita hati yang taat. Lanjut ayat yang ke-27. Roh Tuhan akan Tuhan berikan diam di dalam batinmu. Dan Tuhan akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan Tuhan. Dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturan Tuhan dan melakukannya. Sudah lihat dicuci 25, hasil 26, hati dan roh baru. Tuhan buat kembali hati diperbaharui. Tuhan taruh benih ilahi. Roh Kudus ditaruh dalam hati kita. Jadi benih itu ada 9 cita rasa. Ada 9 cita rasa yang ditaruh dalam hati kita yang tadi sudah disebut dari mulai dengan ya kasih dan diakhiri dengan penguasaan diri. Sehingga pasti akan bertumbuh di dalam hati kita. Akan bertumbuh saudara. Sebab itu karya yang Allah taruh di dalam kita ketika hati kita dibersihkan untuk menjadi hati yang baru. Nah, kemudian lanjut saudara, bahwa buah roh ini itu tidak ada hukum yang bertentangan dengan orang yang memiliki buah roh. Sudah bayangkan, tidak ada hukum, baik hukum di mana, hukum sorga maupun hukum yang ada di dunia, pasti tidak akan bertentangan dengan orang yang ya menghasilkan buah roh. Tidak ada yang bertentangan. Masa orang yang menguasai diri itu bertentangan dengan hukum? Tidak ada saudara. Orang yang mengasihi, tidak ada hukum yang bertentangan dengan orang yang mengasihi. Tidak ada hukum yang bertentangan dengan orang yang bersuka cita. Ya, orang yang katakanlah punya damai tenang, damai sejahtera, orang yang murah hati, orang yang penuh kebaikan,
ya orang yang taat, orang yang setia, ya kemudian orang yang sabar. Tidak ada hukum yang bisa bertentangan dengan yang namanya orang yang memiliki buah roh. Lanjut saudara, perhatikan. Nah, dari buah roh ini itu ada manfaatnya karena di sini Tuhan akan membangun hubungan kita dengan 3 pihak. Saudara lihat, kalau kita memiliki 9 ini, cita rasa dalam hidup kita yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita bisa membangun hubungan dengan 3 pihak. Satu dengan Allah. Kalau kita tidak memiliki kasih agape, kita tidak punya kerinduan untuk bisa berhubungan dengan Allah. Ini nonsens saudara. Kalau kita lakukan cuma sandiwara, tapi hati secara tulus, kita tidak suka menyembah Tuhan, kita tidak suka berdoa, dan kita tidak suka mendengar firman Tuhan. Wah, ini adalah orang yang tidak memiliki kasih Allah. Kalau orang mengasihi, pasti suka sih, sering ingin ketemu. Percaya bilang. Nah, kalau sudah mengasihi seseorang, lagi pacaran, gimana saudara? Apa ada kerinduan dalam hati untuk sering ingin ketemu? Itu sudah pasti. Kalau sampai sudah tidak ada kerinduan, itu bukan kasih saudara. Ya, itu beda saudara. Sebab itu kalau kita lihat dengan adanya buah roh yang ditaruh dalam kita, yang satu adalah kasih, itu adalah kita punya kerinduan membangun hubungan dengan Allah dalam setiap saat dan waktu. Yang kedua, dengan ada buah roh dalam hidup kita, yang berbuah-buah dalam hidup kita, maka pasti kita bisa membangun hubungan dengan sesama manusia. Percaya bilang amin. Orang yang sabar, pasti dia punya banyak teman. Setuju saudara? Orang yang murah hati, orang yang selalu menampakkan kebaikan, orang yang setia, orang yang lemah lembut, dia pasti punya banyak teman. Pasti dia akan disenangi, kita berada dimanapun juga. Pasti dianggap kita membawa sesuatu yang luar biasa. Kita menciptakan sesuatu, itu membuat semua orang bisa menikmati hal yang baik daripada Tuhan. Jadi dengan adanya buah roh ini saudara, satu kita membangun hubungan dengan Tuhan, berhasil. Yang kedua kita membangun hubungan dengan manusia, berhasil. Yang ketiga kita membangun hubungan dengan diri kita sendiri. Ialah apa? Sukacita, nggak galau, ya kasih yang terus melimpah dalam hidup kita karena sukacita terus. Situasi boleh nggak bagus, tapi tidak akan mengurangi sukacita kita. Karena sukacita daripada Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Percaya bilang amin. Kita tidak galau dengan apa situasi yang terjadi. Ya mungkin ada kita berhutang, mungkin ada yang harus kita lunasi. Atau juga pekerjaan yang sementara ini belum ada kepastian. Kita belum bisa menghasilkan hasil yang tetap. Situasi yang dengan COVID-19 ini membuat banyak orang hilang sukacita. Itu mengancam dirinya sendiri. Kemudian juga hilang damai sejahtera. Tidak tenang. Tidak teduh hatinya. Dan akhirnya dia tidak bisa menguasai diri. Gampang marah. Ya gak ada alasannya marah. Ditiup angin juga marah. Ya. Dan ini terjadi saudara. Kenapa? Karena dia kehilangan 3 cita rasa daripada buah roh itu adalah sukacita, damai sejahtera, dan penguasaan diri. Ya saya harap dalam situasi yang seperti ini saudara, dulu sudah lockdown, ya banyak sekali perusahaan yang tutup, banyak PHK, banyak usaha yang tadinya begitu sangat fleksibel, usaha yang punya harapan-harapan yang bagus, punya ya prosperity, kemudian juga punya kesempatan, tapi sekarang sepertinya sukar sekali saudara untuk berusaha. Tapi saya percaya biarlah kita tetap terus mempertahankan sukacita kita, damai sejahtera kita supaya hati kita teduh, penguasaan diri. Dalam keadaan ini kita bisa berdoa. Supaya kita percaya doa itulah yang membuat kita pada terobosan. Haleluya, percaya bilang amin. Lanjut saudara. Kemudian sudah lihat, berarti buah roh ini tidak bisa kita pilih-pilih. Oh saya punya 3, sana punya 2, yang sana punya 6, tidak bisa. Karena dikerjakan oleh roh yang satu, berarti pasti akan menimbulkan 9 ini. Yang terjadi sekaligus dalam hidup kita. Seperti dikatakan di sini, bahwa dengan demikian buah roh itu tidak dapat dipilih salah satu dari 9 ini. Harus pasti 9 ini akan muncul dalam hidup kita. Sehingga pasti kita akan berhasil membangun hubungan dengan Tuhan. Berhasil membangun hubungan dengan sesama. Dan berhasil membangun hubungan dengan diri kita sendiri. Untuk bisa tenang menghadapi situasi yang tidak mengenakan ini. Situasi yang mengenakan ini. Dan sesuatu yang membuat kita bingung dan takut. Haleluya. Lanjut yang kedua. Akhirnya saudara. Adalah buah pelayanan.
Saya ulangi lagi tadi, setiap orang harus menghasilkan buah kerajaan. Kalau tidak diambil, dan buah kerajaan itu ada 2 buah. Yang satu adalah buah kebenaran, dan kedua adalah buah pelayanan. Kemudian buah kebenaran itu terbagi juga A dan B, yaitu buah pertobatan dan buah roh. Dari buah roh ini yang membawa kita terus hidup dalam kebenaran, sehingga akhirnya kita bisa juga dipakai Tuhan untuk bisa menghasilkan yang namanya buah pelayanan, yaitu menuai jiwa-jiwa supaya dipersembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Kita tidak terpaku lagi, saudara. Kalau 2 buah ini sudah berbuah di dalam hidup kita, buah kebenaran, ya, kemudian buah roh dan buah pertobatan, pasti akan menghasilkan buah pelayanan yang subur, berbuah yang lebat, berbuah yang tetap. Itulah jiwa-jiwa kita bisa tuai dan persembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Setiap orang harus bisa menciptakan buah kerajaan. Buah kerajaan tidak mungkin akan kurang satu, dia harus komplit. Buah kebenaran dan buah pelayanan. Kemudian ada buah pertobatan. Dari waktu ke waktu, kemudian juga ada buah roh yang terus mengeluarkan 9 cita rasa dari hidup kita yang bisa dinikmati oleh orang lain dan juga oleh Tuhan. Dan juga dinikmati oleh kita sebagai pribadi. Karena buah itu mendatangkan damai sejahtera, sukacita, dan bisa menguasai diri kita. Sehingga kita akhirnya bisa dapat menghasilkan buah pelayanan. Yaitu menuai jiwa-jiwa dipersembahkan kepada Tuhan. Mari kita akan lihat. Kita baca dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Lanjut di ayat Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 27. Ini ada pesan Tuhan. Dikatakan di sini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan kepada anak manusia, kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi saudara perhatikan hari ini himbauan Tuhan. Bekerjalah untuk bisa menghasilkan buah pelayanan dalam hidupmu. Jangan sampai engkau bantut dan tidak berbuah. Tuhan akan kerat potong dan kemudian dibuang dalam api dibakar. Artinya binasa. Tapi mari, saya percaya kita orang dipanggil untuk bisa menghasilkan buah-buah kerajaan. Mempersembahkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Karena apa firman berkata, satu orang berdosa itu sangat berharga di mata Tuhan. Haleluya. Lukas pasal 15 ayat yang ke-10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Hasil dari buah pelayanan kita. Hasil dari pekerjaan roh Allah dalam kita. Maka pasti kita akan bisa melahirkan buah-buah pelayanan. Kalau kita sudah bertobat secara baik, pasti roh Allah berkuasa dalam hidup kita. Karena ditaruh dalam hati kita, maka roh itu juga akan mengeluarkan buah dengan 9 cita rasa. Dan itu sangat menarik dilihat oleh semua orang. Dan membuat orang tertarik untuk datang mengenal Tuhan. Melihat bagaimana hidup kita yang diubah. Maka kita akhirnya bisa menghasilkan buah pelayanan. Untuk bisa menuai jiwa-jiwa. Dan dipersembahkan kepada Tuhan. Sebagai persembahan hidup kudus dan yang berkenan kepadanya. Haleluya saudara. Dan terakhir, sebagai penutup dari pelajaran kita, hidup yang menghasilkan buah ini. Mari saudara, tidak ada sukacita yang lebih luar biasa ketika kita pergi dan bisa dapat menuai jiwa-jiwa. Betapa kami kan sering 10 tahun dari 2010 sampai awal tahun 2020 ini. Kami sering pergi sampai ke desa-desa terpencil. Dan betapa sukacitanya ketika orang dipulihkan. Ketika orang kembali mengenal Tuhan. Ketika orang kembali untuk menikmati berkat Tuhan. Ketika orang kembali bertobat. Dan banyak jiwa yang bisa dimenangkan. Itu sukacita yang tidak bisa terkatakan. Yang tidak bisa diukur dengan nilai apapun juga. Itu disebut dengan sukacita penuaian. Yang kita baca dalam kitab Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Itu bagi seorang penuai. Hidup yang sudah bisa menghasilkan buah pelayanan. Pasti akan muncul sukacita ini yang tidak terkatakan ketika engkau diutus pergi
untuk bisa menuai jiwa-jiwa. Dan dia berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak bersorak-sorai. Lanjut ayat selanjutnya. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih memang bayar harga itu sakit, saudara. Menderita, kita bayar harga. Tapi ada buahnya. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Akhirnya, mari kita bekerja sampai Tuhan datang. Haleluya, bilang amin. Bekerja sampai Tuhan datang. Luar biasa, saudara. Bahasa yang paling sempurna itu bahasa Hebrew, Ibrani. Kemudian bahasa Yunani. Tapi ada satu kata yang tidak termuat dalam bahasa Ibrani adalah pensiun. Kalau saudara cari dalam bahasa Ibrani tidak ada kata pensiun atau retired. Tidak ada, saudara. Karena Tuhan Yesus berkata, aku bekerja sampai hari ini karena Bapakku masih bekerja. Sebab itu tidak ada kata pensiun di dalam orang yang sudah dipanggil. Dia menjadi orang yang dalam Yesus. Tidak ada kata pensiun. Sampai akhir hidupnya. Artinya bekerja sampai Tuhan datang ada dua versi. Kalau Tuhan datang yang pertama itu artinya secara pribadi mati. Dia ambil kita, jemput kita. Kalau Tuhan datang yang kedua secara global semua di awan-awan. Untuk menjemput semua baik orang yang mati dalam Tuhan maupun kita yang masih hidup. Untuk bisa diangkat menjemput Tuhan di awan-awan. Nah itu adalah kedatangan Tuhan. Jadi kedatangan Tuhan yang saya tulis ini bekerja sampai Tuhan datang artinya bekerja sampai mati. Ya, kalau orang pepatah Cina katakan bekerja sampai bunyi 4 ketokan paku di peti kita. Artinya ya sudah sampai di peti mati. Itulah saat kita pensiun. Dan saya percaya pasti anak cucu kita akan bisa menuai buah yang dihasilkan oleh pelayanan kita. Haleluya, percaya bilang amin. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Menyambutnya, memelihara dalam hatinya, dan melakukannya. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan goyanganku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bayanganku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bayanganku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku
hatiku